sampaikan yang paling ringan adalah plak ya Ibu ya. Plak dan juga karang gigi. Itu bisa berefek pada perokok. Ketika berapa saat dia merokok? Bulanankah, tahunankah, atau efek jangka panjang? Besok nih baru ketahuan ada si karang giginya itu atau gigi yang menguning itu. Kalau pengalaman Bu Dokter sendiri, yang terparah yang pernah ditangani oleh dokter akibat merokok itu apa, Dok? Selama ini kalau di klinik itu bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, Irama FM menghadirkan Jumat Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersatu berdaulat rakyat sejahtera, Indonesia maju. Jumat Sehat pagi hari ini tepat di akhir bulan Agustus, 29 Agustus, telah hadir tamu kita dari Puskesmas Bener. Hari ini temanya terkait gigi, jadi yang hadir adalah dokter gigi dari Puskesmas Bener. Ada Ibu Triatmi Andarini, Ibu Tri ya. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Untuk Promkes ada di sini juga yang menemani Ibu Tri, ada Mas Wiki Kristanto. Selamat pagi Mas. Pagi juga Mbak. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Yang penting diparingi sehat. Alhamdulillah. Ini dari Bener pagi-pagi. Iya. Dingin sekali ya. Iya, dari sana ada hujan tadi Mbak. Oh sudah hujan. Gerimis. Mengundang. Gerimis mengundang. Oke, mendengar setia Irama FM seperti biasa, interaksi kamu bisa gabung barengan dengan Amel di sini, line telepon SMS WhatsApp-nya terkait dengan gigi. Dan kali ini spesifiknya lebih kepada kondisi mulut dan karang gigi akibat karena merokok. Wah, memang masih banyak ya Ibu ya perokok di Indonesia ini ya, terutama di Kabupaten Purworejo. Nah, Ibu Tri bisa di-sharing dong tema tentang hari ini ada terkait gigi dan mulut terhadap perokok, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Irama FM, kami dari Puskesmas Bener akan menyampaikan efek merokok terhadap kesehatan gigi dan mulut. Seperti kita ketahui bahwa rokok dengan kandungan nikotin dan tarnya membawa banyak bahaya bagi kesehatan tubuh, tak terkecuali bagi gigi dan mulut. Nah, kebiasaan merokok dapat memicu berbagai masalah kesehatan gigi dan mulut, mulai dari yang ringan hingga yang serius. Berikut ini akan saya sampaikan bahaya rokok bagi kesehatan gigi dan mulut yang perlu kita ketahui bersama. Ada apa saja itu Ibu? Yang pertama adalah penumpukan plak dan terbentuknya karang gigi. Bahaya merokok bagi kesehatan mulut yang paling umum adalah penumpukan plak pada gigi. Nah, ini terjadi akibat dari kandungan nikotin dan tar pada tembakau bisa menempel pada gigi dan menyebabkan gigi menjadi terlihat kuning. Nah, seiring berjalannya waktu, plak akan mengeras dan membentuk karang gigi. Terus kemudian yang kedua, Mbak, kerusakan gigi. Merokok bisa mempercepat kerusakan gigi. Nikotin dan tar dalam rokok menyebabkan penumpukan plak yang lebih cepat dan membuatnya lebih lengket. Akibatnya gigi lebih rentan terhadap kerusakan seperti gigi yang berlubang. Itu yang paling sering terjadi, gigi berlubang ya. Kemudian selain itu rokok juga mengurangi produksi air liur yang berfungsi melindungi gigi dari asam dan bakteri. Gigi yang rusak tidak hanya menimbulkan rasa sakit, tetapi juga dapat mempengaruhi fungsi pengunyahan dan estetika mulut. Jadi mulai dari plak, kemudian gigi berlubang. Ada apa lagi Ibu Tri? Masih ada. Yang nomor 3, gigi tanggal atau gigi lepas. Rokok meningkatkan resiko gigi tanggal dengan memperburuk kondisi jaringan periodontal. Jaringan periodontal itu adalah jaringan pendukung gigi ya Mbak ya, yang ada di dalam gusi. Kemudian penyakit periodontal yaitu gingivitis atau radang gusi dan periodontitis yang dapat merusak jaringan penyangga gigi dan tulang alveolar atau tulang di dalam gusi. Kemudian masih ada lagi Mbak yang nomor 4. Noda pada gigi. Nikotin dan tar dalam rokok menyebabkan perubahan warna gigi yang permanen. Gigi perokok seringkali berubah warna menjadi kuning atau coklat
karena zat ini menempel pada email gigi dan masuk ke dalam pori-pori kecilnya. Nah, noda pada gigi ini tidak mudah hilang hanya dengan menyikat gigi dan biasanya harus memerlukan perawatan pemutihan yang profesional. Nah, gigi yang bernoda dapat mempengaruhi penampilan dan menurunkan rasa percaya diri pada seseorang. Wow, itu jadi ada juga efeknya terhadap gigi dan mulut ya. Perubahan warna gigi tadi, masih ada lagi, Mbak. Yang kelima adalah nafas tidak sedap. Selain menyebabkan bau mulut yang menyengat, rokok juga menyebabkan nafas tidak sedap. Zat kimia yang dalam asap rokok masuk ke dalam aliran darah dan diekskresikan melalui paru-paru saat bernafas, memberikan bau yang tidak sedap dan khas pada perokok. Nafas yang tidak sedap ini juga dapat mengganggu interaksi sosial yang membuat perokok merasa tidak nyaman. Seperti itu. Kemudian yang keenam, Mbak, merokok dapat menyebabkan radang mulut atau stomatitis. Peradangan ini biasanya terjadi akibat iritasi terus-menerus dari panas dan bahan kimia dalam rokok. Stomatitis ditandai dengan adanya kemerahan, pembengkakan, dan nyeri pada jaringan lunak di dalam mulut. Gejala lain yang mungkin muncul termasuk ulkus mulut, nyeri saat makan atau minum, dan kadang disertai dengan demam. Sampai demam sampai ya? Seperti itu, kalau itu iritasi terus-menerus. Kemudian yang ketujuh, Mbak, radang kelenjar ludah. Rokok dapat menyebabkan radang pada kelenjar ludah yang dikenal sebagai sialadenitis. Nikotin dalam bahan kimia lain dalam rokok dapat mengiritasi kelenjar ludah dan menghambat air liur. Kondisi ini dapat menyebabkan pembengkakan dan nyeri pada kelenjar ludah serta mulut kering yang meningkatkan resiko infeksi mulut. Kemudian yang kedelapan, luka pada mukosa dan gusi. Merokok dapat menyebabkan jenis luka pada mukosa dan gusi. Panas dari asap rokok dan iritasi kimia dapat menyebabkan luka bakar, ulkus, dan peradangan pada jaringan lunak di dalam mulut. Nah, luka-luka ini seringkali memerlukan waktu lebih lama untuk sembuh pada perokok karena aliran darah yang terganggu dan respon penyembuhan itu lebih lambat. Pada perokok itu penyembuhannya lebih lambat. Kemudian yang kesembilan adalah penyakit oral leukoplakia. Oral leukoplakia adalah kondisi di mana muncul bercak putih pada mukosa mulut yang tidak dapat dihapus. Jadi di mukosa itu tampak keputihan kayak pulau-pulau itu. Rokok adalah salah satu faktor resiko utama dari kondisi ini. Leukoplakia dianggap sebagai lesi prakanker yang bisa berkembang menjadi kanker mulut jika tidak ditangani secara seksama. Meskipun tidak selalu menyebabkan gejala, leukoplakia harus dievaluasi dan dipantau oleh profesional kesehatan gigi untuk mencegah perkembangan kanker. Terus kemudian masih ada lagi, Mbak, efek dari rokok yang ke-10 adalah suara serak dan berat. Merokok dapat menyebabkan perubahan suara menjadi serak dan berat. Asap rokok mengiritasi pita suara dan saluran pernafasan bagian atas yang dapat menyebabkan peradangan dan pembengkakan. Kondisi ini dikenal sebagai laringitis yang dapat mengubah suara perokok menjadi suara serak dan kasar. Jadi sampai ke tenggorokan gitu ya. Sampai laring, tenggorokan bagian atas ini terutama Kemudian yang ke-11, bibir bengkak. Rokok juga dapat menyebabkan bibir bengkak. Iritasi kronis dari panas dan bahan kimia dalam rokok dapat menyebabkan peradangan dan pembengkakan pada bibir. Selain itu, perokok juga lebih rentan terhadap infeksi kondisi kulit yang dapat menyebabkan bibir menjadi bengkak dan nyeri. Bibir yang bengkak dan nyeri bisa mempengaruhi penampilan dan menyebabkan ketidaknyamanan. Masih ada satu lagi ini rokok yang masih banyak sekali. Masih satu lagi ini kondisi yang lebih serius ya, Mbak.
Rokok merupakan salah satu penyebab utama kanker mulut. Nggih, bahan kimia yang berbahaya dalam rokok seperti nitrosamin dan benzopiren adalah karsinogen. Karsinogen itu adalah zat yang menyebabkan kanker, nggih, yang dapat merusak DNA sel-sel di dalam mulut, menyebabkan mutasi dan perubahan sel yang tidak terkendali. Kanker mulut bisa terjadi di berbagai area, bisa di bibir, bisa di lidah, gusi, langit-langit mulut. Gejala awal yang sering muncul termasuk luka tidak sembuh, benjolan atau bertak putih dan merah yang tidak hilang. Ya, deteksi dini dan penghentian kebiasaan merokok sangat penting untuk mencegah perkembangan penyakit ini. Oke, itu adalah efek dari rokok. Kalau biasanya yang difokuskan adalah perokok pasif atau yang menghirup si asapnya itu. Kalau ini sih perokoknya itu ternyata dampaknya sangat banyak gitu ya terhadap itu baru mulut. Iya, baru mulut. Baru mulut yang kelihatan. Betul ya, bisa kelihatan ya. Baru mulut dan gigi yang itu dari luar. Segitu banyaknya udah penyakitnya tuh. Betul. Wow. Jadi kalau tadi disampaikan yang paling ringan adalah plak ya Ibu ya. Plak dan juga karang gigi. Itu bisa berefek pada perokok. Ketika berapa saat dia merokok? Bulanan kah, tahunan kah, atau efek jangka panjang? Besok nih baru ketahuan ada si karang giginya itu atau gigi yang menguning itu. Itu biasanya dalam hitungan bulan nggih, Mbak. Karena nggih tidak serta-merta itu langsung tampak kelihatan ada plaknya, ada karang giginya. Kemudian mungkin dari berbagai permasalahan tadi mungkin perlu saya sampaikan juga cara memperbaiki masalah kesehatan gigi dan mulut akibat rokok ya, Mbak. Ini bisa diperbaiki perlahan berarti ya Ibu ya. Ini ada beberapa cara nggih. Berikut ini adalah beberapa cara memperbaiki masalah kesehatan gigi dan mulut akibat rokok. Yang pertama adalah jelas berhenti merokok. Itu yang paling berat. Itu yang paling berat ya. Langkah pertama yang paling penting untuk memperbaiki masalah kesehatan gigi dan mulut akibat rokok adalah dengan berhenti merokok. Merokok tidak hanya menyebabkan kerusakan langsung pada gigi dan mulut, tetapi juga mengganggu proses penyembuhan alami tubuh. Nah, dengan berhentinya merokok, resiko penyakit gigi dan mulut bisa berkurang secara signifikan dan proses pemulihan jaringan mulut dapat berjalan lebih efektif. Kalau itu belum bisa ya cara lain yang kedua menjaga kebersihan mulut dengan baik. Perawatan gigi dan mulut yang baik sangat penting untuk mengatasi dampak buruk rokok. Menyikat gigi 2 kali sehari dengan pasta gigi yang berfluoride, mengandung fluor, menggunakan benang gigi atau dental floss dan berkumur dengan mouthwash yang mengandung antiseptik dapat membantu menghilangkan plak dan mencegah perkembangan penyakit periodontal, jaringan pendukung gigi tadi nggih, Mbak. Kemudian kunjungan rutin ke dokter gigi untuk pembersihan profesional juga sangat dianjurkan. Nah, terus cara yang ketiga, melakukan scaling atau pembersihan karang gigi. Scaling dan polishing adalah prosedur pembersihan karang gigi profesional yang efektif untuk menghilangkan karang gigi dan noda akibat rokok. Scaling melibatkan pengangkatan plak dan tartar yang terdapat di permukaan gigi dan di bawah garis gusi. Sementara kalau polishing itu untuk membantu menghaluskan permukaan gigi yang tadi sudah dibersihkan karang giginya. Prosedur ini dapat membantu mencegah penyakit periodontal dan menjaga kesehatan gusi. Terus cara yang berikutnya, perawatan penyakit periodontal. Kalau itu sudah melibatkan jaringan pendukung gigi. Jika perokok telah menyebabkan penyakit periodontal, perawatan khusus diperlukan untuk mengelola kondisi tersebut. Ini bisa meliputi pembersihan karang gigi yang sampai dalam, seperti scaling dan root planing, kemudian penggunaan antibiotik untuk mengatasi infeksi, dan pada beberapa kasus prosedur bedah mungkin perlu dilakukan untuk memperbaiki kerusakan tulang dan jaringan gusi. Sampai prosedur bedah ya. Itu kalau sudah parah ya, Mbak ya. Kemudian perawatan gigi dan pemantauan oleh dokter gigi sangat penting untuk mencegah perburukan kondisi ini. Baik. Kemudian masih ada penggunaan produk antibakteri.
Penggunaan produk antibakteri seperti mouthwash atau obat kumur dengan kandungan klorheksidin dapat membantu mengurangi jumlah bakteri yang berbahaya di dalam mulut yang disebabkan oleh rokok tadi. Ini dapat mengurangi risiko infeksi peradangan gusi serta memantau menjaga kebersihan mulut secara keseluruhan. Produk ini sebaiknya digunakan sesuai anjuran, tapi harus nanti jadi ada resep dokter gitu ya dok ya. Sebenarnya nggak perlu pakai resep juga, bisa dibeli umum di apotek atau di toko obat, tapi penggunaannya harus sesuai anjuran. Di kemasan biasanya berapa kali sehari selama berapa menit atau berapa detik di mulut itu sesuai anjuran masing-masing produk. Dan berapa banyak gitu. Dan berapa banyaknya nggak segelas full ya teman-teman ya. Full boros nanti ya Mbak ya. Juga tidak boleh berlebihan. Berlebihan, kalau berlebihan malah nanti ada efek lain. Biasanya jamur yang tumbuh kalau itu terlalu berlebihan, terlalu banyak pemakaian obat-obat kumur. Kadang kan juga gimana Dok, Mas? saya potong dulu. Boleh. Ini terkait dengan masalah rokok ya. Karena saya ini dulu perokok. Wah. Terus terang saja. Ya. Ini sharing-sharing saja ya. Sharingnya sama teman saya Mas. Testimoni ya. Ini secara inti saja, nggak panjang lebar. Yang saya rasakan itu setelah berhenti memang enak di badan. Enak di badan, terus kondisinya selalu fit, nggak selalu lemas, kadang kurang gairah, kurang energinya. Itu memang berpengaruh sekali. Kalau dilihat dari perspektif gigi mulut, yang saya rasakan dulu waktu saat merokok sering sariawan. Gitu ya. Giginya itu kuning. Giginya kuning, sering batuk juga, pilek, dan kadang itu sering sesak napas, sakit di dada. Makanya saya putuskan untuk berhenti merokok. Itu setelah berapa lama itu Mas? Sudah merokok, ada kemudian 3 tahunan setelah COVID gitu ya. itu ya. Kemarin kan baru dicabut sama bu dokter. Lah itu karena ada gigi yang rusak, beberapa gigi itu yang rusak, ada beberapa di rahang Bu ya. Kalau nggak salah 3 pencabutannya. 3 pencabutan karena itu sudah tidak berfungsi lagi. Karena kalau nggak dicabut akan berbahaya di kesehatannya juga. Gitu. Dan sekarang mulut terasa lebih segar juga ya Mas Wiki. Sudah mulai terasa lebih segar dibanding sebelumnya. Itu berhentinya dari COVID. Iya. Proses merokoknya sendiri. Itu prosesnya sangat panjang sekali, harus diniati dengan usaha yang keras. Dari SMA, dari sekolah? Dari kemarin. 3 tahunan. Mulai merokoknya dari SMA. Itu pun sudah ada 10 tahun lebih. Dipaksa sama temennya untuk coba-coba, pengaruh sama teman supaya dihargai, dipandang keren, gaul. Akhirnya yuk ketagihan. Karena di dalam merokok itu kan ada yang namanya zat nikotin, Pak. Dia tidak merokok selama beberapa jam itu pasti akan timbul ingin merokok. Ketagihan ya Mas Wiki ya. Kalau nggak merokok gimana katanya? Rasanya pusing, tuh bingung, gelisah, nggak merasa percaya diri. Terus sering stres biasanya. Ketambahan beban kerja yang banyak. Jadinya kan inginnya tuh merokok terus. Itu sering terjadi sama temanku, terus sama rekan kerja di lain instansi. Karena beban kerja yang meningkat, akhirnya stres, terus larinya ke rokok. Dan itu hanya menyelesaikan masalah sesaat saja ya Mas Wiki. Sesaat saja. Untuk lebihnya masih lagi ketagihan, pingin lagi seperti itu ya. Efek dampak buruk dari rokok itu jangka panjang, Pak. Enggak serta-merta rokok timbulnya itu langsung kena penyakitnya, enggak. Itu dia akan timbul setelah 10 tahun, 15 tahun ataupun 20 tahun yang akan datang. Bisa terkena berbagai macam penyakit yang tadi sudah disampaikan sama Bu Dokter. Jadi kalau dokter sendiri, kalau tadi pengalamannya dari Mas Wiki adalah beliau merokok sampai cabut gigi 3. Harus cabut gigi ya. Kalau pengalaman Bu Dokter sendiri, yang terparah yang pernah ditangani oleh dokter akibat merokok itu apa, Dok? Selama ini kalau di klinik itu gigi goyah banyak sekali akibat dari karang gigi dan
karang gigi dan rokok yang kehitaman itu sudah lengket sekali, itu susah sekali dibersihkan. Oke, Oke, kalau sudah Ada begitu plaknya penanganannya. tuh. Ya, ada plaknya. Ya, kalau sudah sampai giginya goyah ya sudah nyun sewu ya. Sudah, kalau di Purworejo belum ada penanganan yang sampai kalau goyah banget itu bisa dipertahankan ya wassalam. Padahal kadang giginya itu bagus, Mbak. Jadi enggak berlubang. Cuma karena ada plak, ada karang gigi yang menumpuk menebal, akhirnya merusak jaringan periodontal atau jaringan pendukungnya, giginya goyah seperti itu. Jadi mau Gitu. tidak mau harus Cabut. Direlakan. Ini tadi kalau Mas Direlakan. Wiki 3, ada yang lebih banyak daripada itu? Ada. Sampai berapa, Ibu? Ada. Nggih, terutama gigi yang bawah ya, Oh. gigi bawah itu memang ya lebih banyak, lebih rentan terjadinya karang gigi. Oke. Iya, seperti itu. Nanti kalau dicabut semua nggak ada giginya terus gimana maunya ya? Tapi kalau goyang semua kan juga sama saja tidak berfungsi ya, Bu ya. Ya sudah Ah, tidak. ah. Ya harus Jadi- pakai gigi palsu mau nggak mau, dan gigi palsu juga nggak senyaman gigi asli, Mbak. Tadi kalau kata Mas Wiki nggak ngerokok nggak keren. Ini kalau nggak ada giginya makin nggak keren dong ya. Iya. Sekarang fenomena yang baru yang baru viral untuk anak-anak sekolah dari anak-anak SD, SMP, SMA itu rokok vapor elektronik. Iya benar. Itu memang sangat lebih berbahaya timbang rokok dari konvensional dari pabrik. Itu Kenapa kan itu, Mas? Ini dari promosi paparan kesehatan. asap rokoknya itu hampir setara berbanding dengan gas kendaraan bermotor itu. Gas monoksida itu lebih banyak. Jadi sekali dihisap itu akan masuk ke paru-paru dan jantungnya. Padahal Gitu. enak, Mas. Rasa anggur. Kalau yang konvensional itu kan ada saringannya. Kalau yang vapor kan langsung masuk ke seluruh tubuh. Itu Berapa kali lipat dari efek konvensional ya, Mas? berlipat-lipat dari Berlipat-lipat. rokok konvensional lebih berbahaya. Justru itu yang sekarang ini kan banyak sekali fenomena anak-anak pelajar yang rokoknya itu biar kelihatan keren tuh vapor isi ulang, padahal itu isi ulangnya mahal loh, Pak. Betul. Iya. Itu selain merusak Jaringan mulut, tubuh. jaringan tubuh, merusak Tidak kantong. hanya jaringan betul kanker kantong kering. Lo mahal tadi kata Mas Wiki ya. Ini Iya. merusak kantong juga. Kalau anak SMA bukan kantong sendiri, Kantong kantong orang tuanya. Iya. Orang tua nggak tahu ya, Rokok tahunya sama kasih dengan saku pemborosan. uang anak. Tuh. Pemborosan. Mas, Betul. merokok pemborosan, Mas. Aduh, oke. Jadi Ya. efeknya sangat berkepanjangan Iya. begitu. Terus ya. ini kan Iya. perda dari Kabupaten Purworejo yang dulu sudah diperbarui ya. Lah nomor 8 tahun 2025 itu kan sekarang tidak boleh merokok di tempat-tempat umum, di sekolah. Apabila ada yang melanggar itu akan dikenakan berupa teguran, peringatan. Nanti kalau tidak mempan bisa berupa sanksi atau denda. Itu pun kita kerjasama dengan Satpol PP dan dinas-dinas terkait yang lainnya. Oke, jadi memang di sekolah, di fasilitas kesehatan Harus dan tempat bebas dari umum. asap rokok, Oke. kawasan tanpa rokok di Kawasan tanpa asap rokok. Oke. Jadi udah ada perdanya gitu ya, sudah Mas ada ya. perdanya. Yang dulu itu nomor 1 tahun 2021, sekarang diperbarui Perbaharui lagi. Nomor 8 tahun 2025. Oke. Jadi kalau ada yang merokok di sekitar lingkungan kawasan Kawasan alun-alun, ya jangan marah kalau ditegur. Tuh. Memang Karena tidak itu boleh. memang ada CCTV-nya, terus nanti petugas satgasnya itu akan meluncur ke TKP. Oke. Jadi baguslah untuk udara yang segar, anak-anak lansia, apalagi kalau sudah terkena penyakit kan akan menambah parah penyakitnya tersebut. Betul, apalagi alun-alun sekarang jadi pusatnya olahraga, pusatnya Betul. bermain untuk anak-anak gitu ya. Jadi Nggih. wow, keputusan yang bagus sekali. Semoga bisa diterapkan terus gitu ya, Mas Wiki ya. Yang saya rasakan itu lebih fresh, Pak. Nggak merokok itu nggak, biarpun nggak kelihatan keren tapi badannya itu sehat. Oke. Itu yang terpenting. Biasanya kan terbawa dari lingkungan, terus biar terlihat kau lah kalau kamu nggak ngerokok ngopo sih, dipoyok-poyoki sama yang ngerokok. Oke. Sekarang Ngerokok lingkungannya sebatang, ada- rong batang, wis mandek rasanya pada wae itu. Oke. Ini jadi pengalaman dari yang sudah merokok dan
pengalaman dari medisnya yang menangani perokok ya. Memang banyak berarti karang dan plak itu adalah hasil dari perokok itu sendiri ya, dari, dokter ya. Termasuk juga dari sisa makanan yang lain yang menumpuk, yang ketika nyun sewu malam hari sebelum tidur itu lupa tidak gosok gigi. Nah itu penumpukan. Itu pengaruh juga ya dok ya, kalau nggak gosok gigi ketika. Iya sisa makanan, kuman-kuman yang berkembang biak di situ ya? selama kita tidur berjam-jam. Nah itu yang akan mempercepat terbentuknya plak, terbentuknya karang gigi, juga terjadinya gigi berlubang atau karies. Oke. Dan ini tadi yang saya tambahkan lagi Mbak ya. Boleh Ibu, monggo. Yang pencegahan tadi ini juga penting sekali, pemeriksaan rutin ke dokter gigi. Dengan pemeriksaan rutin ke dokter gigi itu sangat penting untuk memantau kesehatan gigi dan mulut serta mendeteksi sejak dini, mendeteksi permasalahan kesehatan gigi dan mulut sejak dini. Sejak usia berapa itu dok? Kecil ya. Bayi? Enggak, belum. Bayi ketika muncul gigi pertama atau nunggu nanti? Muncul 6 bulan. 6 bulan. Usia 6 bulan kita pantau. Tapi sebenarnya bukan tentang masalah umur saja, kita usia segini pun semestinya juga harus tetap rajin gitu ya. Artinya kalau misalnya ada mungkin gigi yang berlubang sudah masih kecil bisa segera ditangani, ada karang gigi yang masih kategori ringan bisa segera dibersihkan. Dengan memberikan pelakuan prosedur yang diberlakukan untuk menjaga kesehatan mulutnya. Pemeriksaan 6 bulan sekali ini idealnya. Saya potong itu kan sejalan dengan program dari Bapak Prabowo Subianto tentang pemeriksaan kesehatan gratis ya. Iya, cek kesehatan gratis ya. Kemarin di bulan Agustus ini mulai pertengahan itu sudah mulai berjalan Bu ya. Ya sudah. Di beberapa sekolahan SDMI ada sikat gigi bersama, terus nanti ada pemeriksaannya dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi termasuk dengan gigi, cek kesehatan gratis itu juga termasuk gigi. Ada pemeriksaannya, ada itemnya, ada karies atau tidak, ada gigi yang hilang atau tidak, ada penyakit periodontal pocket di situ pocket atau tidak, ada gigi yang goyah atau tidak. Baik. Jadi memang ini sudah ada fasilitasnya, monggo langsung dimanfaatkan saja gitu ya. Jangan takut-takut untuk periksa. Ini kalau ada yang belum tahu, mungkin kemudian tata caranya gimana itu Mas? Boleh dikasih tahu buat pendengar Irama FM, khususnya warga benar mungkin yang belum tahu. Saya nggak tahu ini gimana cara prosesnya untuk periksa gitu. Ya, sejalan dengan program pemerintah ya dari Bapak Prabowo Subianto tentang cek kesehatan gratis dan pemeriksaan kesehatan gratis itu kemarin dari kami tim Puskesmas Bener sudah mulai berjalan di awal pertengahan bulan Agustus sampai sekarang ini masih terus berjalan tentang apa itu pemeriksaan kesehatan gratis. Jadi di situ itu ada tidak hanya dari gigi, dari mulut, tapi juga ada yang lainnya seperti telinga, mata, terus kondisi umum pada umumnya. Cek terus laborat juga ada imunisasi juga pada anak-anak kelas 1 dan kelas 5 kalau nggak salah ya. SD. Awal yang baru masuk sama yang kelas atas itu kelas 5. Itu tujuannya untuk screening supaya kalau ada apa-apa itu mudah ditangani. Jangan sampai kondisinya sudah parah itu akan susah ditangani ya dok ya. Kan sudah ditangani. Terus ini tentang pemeriksaan kesehatan gratis itu sasarannya mulai dari balita, kemudian dari usia 18 tahun ke atas bisa untuk melakukan pengecekan kesehatan gratis di puskesmas. Jadi tinggal langsung kalau datang. untuk yang usia bagaimana lansia? Untuk usia 7 sampai 17 tahun ke atas itu bisa didapatkan pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Jadi kalau untuk usia produktif bisa langsung ke puskesmas sama untuk lansia. Kalau untuk yang usia 7 sampai 17 tahun itu bisa didapatkan di sekolah dari SD mungkin ya, SD, SMP sampai SMA atau SMK. Syaratnya membawa KTP saja. Jadi kalau enggak itu bisa lewat aplikasi Satu Sehat Mobil. Kalau yang pinter IT untuk anak-anak muda sekarang gadget tuh. Kalau orang tua kan bingung. Itu bisa datang langsung ke
puskesmas. Oke, jadi Untuk datang mempermudah langsung, urusannya. bawa KTP, Iya. langsung menanyakan mau cek kesehatan gratis bisa Seperti langsung. itu nanti dilayani. Ini tujuan program dari pemeriksaan kesehatan gratis dari pemerintah itu yang pertama deteksi dini penyakit agar segera mendapatkan penanganan. Terus yang kedua meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan. Terus yang ketiga mengurangi beban biaya kesehatan terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Ya, untuk jenis-jenis pemeriksaan kesehatan gratis itu ada pemeriksaan kehamilan, kehamilan dan ibu melahirkan, ya. Terus yang kedua ada pemeriksaan anak dan balita, yang ketiga pemeriksaan penyakit tidak menular, ya. Nah, ini ada cek gula darah, tekanan darah, dan screening lainnya seperti kolesterol dan obesitas. Yang keempat pemeriksaan kesehatan lansia. Ini ada screening risiko jantung, stroke, penyakit kronis yang lainnya. Terus kemudian yang kedua pemeriksaan fungsi organ dan kognitif yang lainnya, ini bisa langsung dikonsulkan ke bu dokter. Yang kelima pemeriksaan kesehatan lain yang spesifik termasuk pemeriksaan ada TB, HIV, AIDS, penyakit menular yang lainnya. Pemeriksaan yang tadi disampaikan oleh bu dokter kesehatan gigi dan mulut, ya. Terus yang selanjutnya screening kanker serviks dan payudara. Nah, bagaimana cara mengakses PKG? Itu bisa langsung datang ke puskesmas terdekat. Dengan manfaat program ini untuk masyarakat, bisa untuk memantau dan mengelola kondisi kesehatan yang ada, yang nyata, yang bisa ditangani dengan real. Baik, terima kasih Mas Wiki. Ini pesan untuk masyarakat satu lagi, Mbak. Boleh, ini silahkan. manfaatnya layanan pemeriksaan kesehatan gratis dari pemerintah. Jangan tunggu sakitnya dulu parah baru periksa, karena pencegahan itu lebih penting daripada pengobatan. Ayo manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis tersebut. Cek kesehatan gratis, periksa hari ini, sehat di masa depan. Amin. Harapannya seperti itu dari kami. Baik, terima kasih Mas Wiki, Bu Dokter juga. Ternyata waktu cepet banget bahas. Cepetnya, padahal cuma ngobrol sebentar saja. Rasanya Tiba-tiba sebentar ya, Mas. ada. Jadi terima kasih untuk dokter dan juga terima kasih buat pendengar setia Irama FM yang sudah beratensi di sini. Untuk kamu yang mau tadi disampaikan Mas Wiki cek kesehatan gratis, langsung saja datang ke puskesmas dan jangan lupa bawa KTP-mu karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Saya pamit bersama dengan Mas Wiki dan Bu Dokter Gigi Triatmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.